Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran pendidikan Al-Quran Hadis kelas 7. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan mulai masuk ke materi yang pertama. Untuk materi kita yang pertama adalah tentang membaca Quran Surat Al-Mujadilah ayat ke-11 dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Ini adalah kompetensi atau kemampuan yang diharapkan setelah kalian itu menyimak video kali ini. Jadi diharapkan nanti kalian bisa membaca surat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan tartil dan sesuai dengan tajwid. Juga dapat memahami hukum bacaan ikhfa hakiki beserta penerapannya. Kalau pada pas matrikulasi kemarin kalian sudah belajar tentang hukum bacaan nun sukun, salah satunya adalah ikhfa hakiki. Kita tinggal mengulangi saja. Baik, kita mulai. Sebelum kita berlatih membaca, kita masuk dulu ke tajwidnya agar nanti ketika membaca kita tidak salah. Hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa secara bahasa artinya samar-samar atau menutupi. Apa yang ditutupi atau yang disamarkan? Yakni adalah pengucapan nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin. Ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka nun mati atau huruf yang berharokat tanwin tadi dibaca secara samar-samar. Macam-macam huruf ikhfa antara lain yang pertama ada ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, dan kaf. Jumlah keseluruhannya kurang lebih adalah 14 huruf. Jadi apabila nanti ada nun sukun yang setelahnya ada huruf ta, maka dia akan dibaca secara samar. Yang dibaca samar bukan taknya tapi nun sukunnya. Contohnya seperti ini. Nih, contoh bacaan ikhfa. Ikhfa bertemu dengan nun sukun atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa berikut. Ini contohnya ya. Ini saya ambil 5 saja. Sebenarnya ada 14. Kita ambil 5. Yang pertama ada nun sukun ketemu dengan shad. Jadi untuk memerhatikan huruf ikhfa atau hukum bacaan ikhfa, kalian lihat huruf setelah nun sukun ini apa. Jadi bukan yang di sini, bukan yang di depannya, tapi yang setelahnya. Kalau di sini nun sukun bertemu dengan huruf shad atau setelahnya ada huruf shad. Nih, kalau digabung dengan huruf lain jadinya seperti ini. Maka nun sukun ini nanti dibacanya samar. Jadi bukan min. Kalau min itu jelas, tapi disamarkan, hampir masuk ke shad. Milsiyamin. Milsiyamin. Jadi selain samar juga harus ditahan dulu, ada sedikit hunahnya. Nah, jadi di sini nun di sini terbaca samar. Dia hampir masuk ke huruf berikutnya. Contoh lagi misalkan nun sukun ketemu dengan zal. Kita baca min dzikri. Bukan min zikri, tapi min zikri. Kalau ditulis pakai huruf Latin bisa tertulis MINDZ. Cuman kalau lebih mudahnya jadi MING, min zikri, min zikri. Tetapi lebih tepatnya dia bukan MING tapi MIND, min zikri. Misalkan di sini ada kaf, nun sukun ketemu kaf, maka dibaca bukan minka tapi minka. Kayak kalau kita membaca tulisan bank,
bank itu bukan BANG tapi BANK. Bank untuk menyimpan uang maksudnya. Bank BANK. Nah, hampir sama seperti itu. Cuman ini ditahan dulu. Milka. Kalau di sini ada jim, menjannatin, menjannatin seperti itu. Jadi ikhfa itu selain juga samar, dia harus ditahan atau digunakan. Berikutnya, kalau ini adalah nun sukun, maka yang berikutnya dicontohkan tanwin. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Di sini ada dhammah tanwin, ada fathah tanwin ya. Bisa juga kasrah tanwin. Kasrah tanwin kalau seperti ini di bawah ini 2 ya. Nah, misalkan saja ada shin, di sini ada dhammah tanwin. Ini huruf di sini bebas, hurufnya apa saja nggak masalah. Jadi yang penting di sini harokatnya apa? Tanwin, kemudian ketemu salah satu huruf ikhfa. Pada kalimat ini ada huruf shin. Maka dibaca bukan ghafurun tapi ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Samar dan ditahan. Misalkan lagi di fathah tain bertemu dengan qaf. Pak, lah di sini ada alifnya. Alif di sini maka dianggap tidak ada. Dia masuk ke huruf berikutnya. Misalkan saya bacakan alima qadira. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sin qaulan syadida. Ini harokatnya pada huruf lam ya. Meskipun sekilas pada huruf alif, tapi ini maksudnya di huruf lam. Qaulan syadida. Jadi misalkan kalian mendapati kalau ini tadi ada nun sukunnya yang bertemu dengan shad. Kalau yang tadi ada dhammah tanwin atau fathah tain atau bisa kasroh tain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang tadi jumlahnya ada berapa? Ada 14 ya. Maka yang dibaca samar adalah nun sukun atau tanwinnya ya, begitu. Oke, bagaimana penerapannya pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11? Nah, di sini nanti mohon diperhatikan baik-baik. Di sini ada 3 ya. Di sini sebenarnya ada sukunnya, nun sukun, ini juga nun sukun, ini juga nun sukun. Ini ada 3 contoh bacaan ikhfa yang nanti akan kita baca secara samar-samar dan juga ditahan atau menggunakan gunah. Nah, silakan diperhatikan nanti panjang pendeknya dari saya membaca, karena nanti akan menjadi portofolio kalian. Kalian nanti akan membuat video, kemudian videonya diupload ke form yang telah saya sediakan. Linknya ada di deskripsi ya. Oke. Akan kita baca, coba diperhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya. Di sini tadi saya membacanya agak disamarkan dan ditahan. Jadi namanya ikhfa.
Kemudian saya putus di sini tujuannya agar nafasnya bisa nyampe. Kalau misalkan terputus nafasnya, dikhawatirkan nanti juga akan memutus. Misalkan di sini kita berhentinya ada di kata fi, ini nanti akan merubah tidak jelas atau ambigu artinya. Ya. Oke, saya ulangi lagi. Di sini ada sekali lagi ada tanda panjang, ada mat tobi'i, kemudian ada hamzahnya, maka dia panjangnya 6 harokat atau panjang sekali. Kemudian ini juga sama, amanu, ada wawu mati, kemudian hamzah juga, jaiz munfasil di sini. Nah, untuk pemotongannya nanti bisa diperhatikan jika kalian nanti membaca tidak harus sama persis dengan apa yang saya baca. Maksudnya cara saya membaca. Yang penting nanti bacaannya tepat, itu saja. Tidak harus diputus-putus di sini atau disambung lagi. Misalkan kalian bisa terus, tidak apa-apa. Lebih baik nanti kalian membacanya menggunakan Al-Qur'an yang tanda bacanya ada. Di sini misalkan berhentinya di mana, itu lebih enak. Oke, saya ulangi, silakan diperhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, itu silahkan nanti kalian berlatih membaca. Kalau sudah yakin bacaannya bagus dan tepat, silahkan kalian membuat video, kemudian nanti diupload di form yang telah saya buat, yang linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, selain itu kalian nanti juga mengisi form refleksi yang mungkin juga jadi satu dengan file upload tadi. Nah, di sana nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang hanya sekedar menguji pemahaman kalian dari materi dari video kali ini. Oke, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Kita bertemu lagi pada pembelajaran Quran hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.